Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Halo semuanya, di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kampanye berbagi praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Kampanye berbagi praktik baik ini merupakan penugasan ujian akhir semester pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya I Gusti Ngurah KD Angga Juliartawan, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Pendidikan Ganesha, dan dosen pengampu mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia adalah Bapak Profesor Dr. Sukadi MPD MED. Ada topik bahasan yang akan dibahas pada pemaparan hari ini, yaitu yang pertama, hakikat scaffolding pada ZPD, yang kedua, manfaat scaffolding pada ZPD, yang ketiga, penerapan scaffolding ZPD, dan yang keempat, hasil penerapan scaffolding ZPD. Yang pertama, hakikat scaffolding pada ZPD. Nah, scaffolding merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan sejumlah bantuan kepada seseorang anak selama tahap awal pembelajarannya. Kemudian, anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar untuk ia dapat lakukannya secara mandiri. Nah, bantuan scaffolding dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah pemecahan, dan memberikan contoh sehingga siswa tersebut dapat tumbuh secara mandiri. Nah, scaffolding ini diberikan oleh guru ataupun orang yang lebih dewasa atau orang yang menguasai ilmu pengetahuan atau orang yang expert atau ahli pada bidang tertentu. Nah, tentunya penerapan scaffolding memiliki manfaat, terutama bagi peserta didik. Yang pertama, penerapan scaffolding dapat mengarahkan peserta didik pada kondisi belajar dan menciptakan iklim pembelajaran yang suportif. Dengan penerapan scaffolding pada proses pembelajaran, maka hal itu akan dapat membantu peserta didik yang memiliki keanekaragaman atau perbedaan latar belakang untuk bersama-sama belajar dan saling membantu untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian, yang kedua, penerapan scaffolding dapat membantu peserta didik untuk mendapatkan keterampilan yang baru sesuai dengan zone of proximal development masing-masing. Kemudian, penerapan scaffolding dapat menstimulasi anak untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Jadi, anak-anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya dengan dibantu oleh orang lain. Dan yang terakhir, yaitu penerapan scaffolding dapat menerapkan komunikasi, kolaborasi, dan percaya diri pada anak-anak di dalam kelas. Berikutnya, yaitu penerapan scaffolding ZPD di satuan pendidikan. Nah, muatan pembelajaran yang dipilih adalah matematika. Karena matematika merupakan ilmu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yang mana ilmu ini membekali manusia atau peserta didik kemampuan berpikir kritis, analitis, dan matematis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan. Namun sayangnya, pembelajaran matematika kerap ditakuti oleh peserta didik dan terjadi banyak problematika yang mengakibatkan proses pembelajaran matematika tidak berjalan dengan lancar. Nah, hal itu berdampak pada hasil belajar peserta didik yang cenderung rendah pada mata pelajaran matematika.
Nah, hal ini juga disebabkan karena peserta didik sering mengalami miskonsepsi terhadap konsep-konsep pada pembelajaran matematika. Nah, penerapan scaffolding ZPD pada mata pelajaran matematika dipilih pada kelas 6 karena kelas 6 di sekolah dasar menurut Piaget masih tergolong pada tahap operasional konkret, di mana anak membutuhkan bantuan dan juga benda-benda konkret yang dapat membantu anak untuk memahami materi-materi pembelajaran yang bersifat abstrak, sehingga anak-anak mampu mengkonkretkan konsep-konsep yang sifatnya abstrak tersebut. Kemudian, peserta didik di kelas 6 sebagian besar telah mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik, serta kemampuan sosial emosionalnya telah berkembang, dan juga anak-anak di kelas 6 cenderung juga memiliki gaya belajar audiovisual, kinestetik, dan juga visual, sehingga dirasa cocok dan relevan apabila diterapkan scaffolding ZPD ini. Dan yang terakhir, penerapan scaffolding ZPD dilaksanakan di SD Negeri 3 Banjar Jawa. Karena di SD Negeri 3 Banjar Jawa telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam membimbing dan mewujudkan pembelajaran berbasis ICT dan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian, sarana dan prasarana tersebut tentu akan memudahkan guru untuk menerapkan scaffolding dalam pembelajaran matematika. Nah, bagaimana penerapan scaffolding pada pembelajaran matematika? Jadi, penerapan scaffolding pada pembelajaran matematika, khususnya pada materi tabung, yakni jaring-jaring, volume, dan luas permukaan pada kelas 6 di SD Negeri 3 Banjar Jawa, terdiri dari 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua dengan adanya tutor sebaya, 3. Ada bimbingan kelompok kecil yang dilakukan oleh guru, dan yang keempat, pemanfaatan benda konkret dan media pembelajaran yang dapat membantu peserta didik mencapai potensi optimalnya. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang menyediakan berbagai strategi, bahan atau aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat yang berbeda dari siswa di dalam kelas yang heterogen. Tujuan utama dari pembelajaran diferensiasi ini adalah mengoptimalkan potensi belajar setiap siswa dengan mempertimbangkan gaya belajar, tingkat kemampuan, minat, dan kebutuhan mereka yang unik. Nah, pada dokumentasi ini, pembelajaran diferensiasi dilaksanakan dengan mengacu pada gaya belajar kinestetik, yaitu siswa diinstruksikan untuk membuat 3 dimensi bentuk tabung, dan yang kedua yaitu siswa dengan gaya belajar visual diminta untuk membuat gambar tabung beserta dengan ciri-ciri tabung. Berikutnya adalah tutor sebaya. Tutor sebaya merupakan seseorang atau beberapa orang peserta didik yang ditunjuk oleh guru sebagai pembantu guru dalam melakukan bimbingan terhadap kawan sekelasnya. Dapat juga dikatakan bahwa penerapan tutor sebaya dapat mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada guru berubah menjadi berpusat kepada peserta didik. Dengan adanya tutor sebaya ini, peserta didik menjadi lebih merasa nyaman dan aman apabila ada suatu hal yang masih mereka belum pahami. Mereka tidak akan sungkan apabila memohon bantuan atau meminta klarifikasi dari teman-teman sebayanya. Berikutnya adalah bimbingan kelompok kecil. Bimbingan kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan guru dan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang dapat memberikan pengalaman ataupun informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Nah, peran guru dalam kegiatan ini adalah mengkonfirmasi kebutuhan belajar siswa, membimbing pemecahan masalah, serta menuntun peserta didik yang masih membutuhkan bantuan dalam memahami materi pembelajaran. Dan dokumentasi tersebut adalah dokumentasi dari mahasiswa praktik dalam membimbing kelompok kecil
pada pembelajaran matematika. Penerapan scaffolding yang terakhir yaitu dengan pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang bertujuan mengirim pesan atau informasi kepada peserta didik. Media pembelajaran merupakan benda-benda yang membantu peserta didik untuk dapat lebih termotivasi dan dapat memahami konsep pembelajaran yang diajarkan. Dalam pembelajaran matematika, media pembelajaran sangatlah dibutuhkan. Penggunaan media pada pembelajaran matematika tidak hanya dapat menanamkan konsep yang belum dipahami oleh siswa, tetapi juga membantu peserta didik mencapai zona perkembangannya dan untuk mencapai kompetensi baru selaras dengan kompetensi atau konsep dari ZPD itu sendiri. Nah, pada dokumentasi yang dilampirkan, guru telah menggunakan media PowerPoint dengan LCD proyektor serta benda konkret tabung, yang mana nantinya benda konkret tabung tersebut dibedah bersama-sama untuk mengetahui jaring-jaring dari tabung tersebut. Berikutnya adalah hasil penerapan scaffolding pada pembelajaran matematika. Tentunya, penerapan scaffolding pada pembelajaran matematika memberikan dampak yang signifikan dan dampak yang positif pada perkembangan belajar peserta didik, baik itu aspek afektif, psikomotor, dan juga kognitif. Nah, beberapa di antaranya yaitu peningkatan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Jika dilihat pada hasil belajar peserta didik tersebut, 80% peserta didik telah mencapai kriteria ketuntasan minimum. Kemudian yang kedua, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi peserta didik, terutama pada tahap proses tutor sebaya dan diskusi kelompok kecil bersama dengan guru. Kemudian yang ketiga, menciptakan iklim pembelajaran yang aktif, karena peserta didik di sini dan juga guru saling berinteraksi untuk bersama-sama bisa mewujudkan pembelajaran yang mengakomodasi setiap perbedaan peserta didik. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan rasa percaya diri peserta didik saat belajar matematika. Nah, dengan penerapan scaffolding yang sudah dipaparkan sebelumnya, akan meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam proses belajar matematika. Jadi, rasa takut peserta didik dalam belajar matematika apabila diterapkan scaffolding, maka rasa takut itu akan berkurang. Nah, ada pun simpulan yang dapat dipaparkan pada akhir pemaparan ini yaitu yang pertama, scaffolding pada ZPD adalah suatu pendekatan yang dapat membantu peserta didik mengkonstruksi pengetahuan baru melalui bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang telah menguasai suatu keterampilan tertentu. Yang kedua, scaffolding amat tepat diterapkan pada pembelajaran matematika, sebab masih banyak problematika yang kerap muncul pada proses pembelajaran matematika. Yang ketiga, contoh penerapan scaffolding pada pembelajaran matematika, khususnya pada materi jaring-jaring tabung, volume, dan luas permukaan adalah dengan penerapan diferensiasi produk yang dibuat oleh siswa, adanya tutor sebaya, pendampingan kelompok, dan juga pemanfaatan media pembelajaran dengan optimal. Dan yang terakhir, yaitu hasil dari penerapan scaffolding adalah 80% peserta didik telah berhasil meraih kriteria ketuntasan. Kemudian adanya juga peningkatan kemampuan kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi anak, serta peningkatan rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika. Adapun saran yang diajukan yaitu yang pertama kepada kepala sekolah dan instansi kependidikan. Hendaknya mengalokasikan anggaran untuk memenuhi sarana-prasarana pembelajaran yang mendukung pembelajaran scaffolding seperti pengadaan LCD dan proyektor. Kedua, mensosialisasikan pentingnya scaffolding guna meningkatkan mutu pembelajaran di instansi pendidikan. Dan berikutnya, yaitu saran untuk guru atau calon guru yang pertama, selalu melihat karakteristik peserta didik dan melakukan scaffolding dengan optimal. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kompetensi melalui kegiatan seminar, workshop, atau pendidikan-pendidikan lain mengenai penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Nah, demikian
kampanye berbagi praktik baik tentang penerapan scaffolding yang telah saya laksanakan. Apabila terdapat hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup kampanye ini dengan mengaturkan parabel sakti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni.